Bab 2341. Sang Raja Wali Abadi membentangkan sayapnya. Wus! King Fengli menggeser tubuhnya ke satu sisi tetapi cakar tajam masih menggores lengannya seperti kilatan. Puci! 5 bekas cakaran muncul di lengannya. Daging di lengannya robek, darah mengucur deras. Jejak energi kematian kelabu mencoba memasuki garis keturunan, meridian, tulang, dan organ dalamnya melalui kulit dan dagingnya. Seketika itu juga, ia menyalurkan api emas dalam tubuhnya, dan seketika membakar abis energi kematian yang memasuki tubuhnya. Lili tertegun karena nyaris lolos. Lagi pula, tubuh api penyucian fananya tak terkalahkan oleh semua jenis senjata, tetapi seharusnya dipatahkan oleh penggaruk langit Yin Yang. Terlebih lagi, ia kagum dengan kecepatan tinggi Yin Yang Skyrock yang membuat serangannya tak terlihat dan tak dapat dihalangi. Tiba-tiba, dia merasakan bahaya di titik di atas dadanya. Ia langsung menghindar, tetapi gagal. 5 bekas cakaran muncul di dadanya, dagingnya terkoyak. King Fengli menatap Yin Yang Skyrock dengan wajah dingin dan sorot mata yang menyeramkan karena ini adalah pertama kalinya dia menderita luka parah saat bertarung melawan binatang iblis. Lagi pula, dia tak tertandingi di wilayahnya setelah mencapai alam setengah abadi dan dia dapat bertahan di hadapan Patriark 5 elemen yang berada di alam abadi. Namun, dia berulang kali terluka oleh Yin Yang Skyrock dan dia bahkan tidak bisa menghindari serangannya. Beruntung tubuh api penyucian fana miliknya kuat dan terlindungi dari luka-luka yang lebih serius daripada goresan, kalau tidak, ia pasti sudah hancur berkeping-keping oleh cakaran itu. Dengan mengalirkan kemampuan sinar X di mata kanannya, King Fengli memancarkan sinar cahaya keemasan yang dapat melihat menembus kehampaan dan segala sesuatu di dunia, mencoba menangkap jejak Yin Yang Skyrock. King Fengli mencoba mempelajari teknik saingannya karena dia telah melihat bahwa Yin Yang Skyrock menggunakan teknik terbang abadi yang jauh lebih cepat daripada sayap bulu gaya anginnya. Jika dia bisa mempelajari teknik ini, dia tidak akan takut pada saingannya. Fungsi terbesar mata sinar X miliknya adalah mampu melihat teknik lawannya. Benar saja, di saat berikutnya, Yin Yang Skyrock muncul di sebelah kirinya sambil mencakar tulang rusuknya. Kali ini, King Fengli tidak menghindar, sebaliknya, dia berdiri di tempatnya, menunggu Yin Yang Skyrock menyerangnya sehingga dia bisa merekam rute penerbangannya. Puci! Cakar tajam Yin Yang Skyrock merobek sepotong besar daging dari sisi kirinya. Li Qingfeng meringis kesakitan. Akan tetapi, ia menahan rasa sakit di tubuhnya dan tidak mencoba menyerang Yin Yang Skyrock, sebaliknya, ia mulai mengamati rute penerbangannya. Puci! Puci! Berdiri di tempatnya, King Fengli menerima lebih dari 10 serangan dari Yin Yang Skyrock sementara seluruh tubuhnya berlumuran darah kecuali kepala dan wajahnya. Dari banyaknya luka di tubuhnya, darah mengucur keluar dan dia tampak seperti seorang laki-laki yang berlumuran darah. Akan tetapi, wajah King Fengli tersenyum dan senyumnya tampak menakutkan dan bengkok. Di kejauhan, anak anjing hitam, ular pemakan langit, Tuba, dan Tiandi Mu tercengang melihat pemandangan itu dan benar-benar bingung. Mereka tidak mengerti mengapa King Fengli berdiri di tempatnya, membiarkan Yin Yang Skyrock menyerangnya. King Fengli tidak peduli apa yang mereka pikirkan karena dia gembira. Dia telah menyalin lebih dari 10 rute penerbangan Yin Yang Skyrock dan tekniknya. Mata sinar X-nya dapat secara otomatis menunjukkan teknik tersebut, tetapi ia membutuhkan bantuan dari kincir angin hitam putih. Dia membuat koneksi dengan kincir angin hitam putih dalam pikirannya dan meminta bantuannya. Karena King Fengli telah memberinya asal guntur dan batu giling hitam putih tahu itu adalah bantuan besar, kali ini ia segera muncul untuk menawarkan bantuan. Batu giling hitam putih memancarkan sinar cahaya hitam dan putih yang saling bertautan membentuk cahaya asli Yin Yang dan Tai Chi. Kemudian, ia mulai menganalisis teknik terbang Yin Yang Skyrock. Logika di balik teknik terbang Yin Yang Skyrock adalah memanfaatkan arus udara, getaran udara, dan hubungan antara berbagai ruang atau rongga. Ruang-ruang itu tampak berjauhan satu sama lain, tetapi sebenarnya, mereka terhubung satu sama lain melalui tautan. Jika kau tahu tentang hubungan antariksa ini, jarak tempuh di antara keduanya akan jauh lebih pendek. Misalnya, jarak 10.000 meter akan menyusut menjadi hanya 10 mm. Itulah mengapa Yin Yang Skyrock begitu cepat. Sebagai harta karun yang kacau, batu giling hitam putih memiliki usia 100 juta tahun dari era kekacauan, era kehancuran, era kuno hingga sekarang. Ia telah melihat begitu banyak kejeniusan manusia terhebat, tokoh-tokoh hebat, dan teknik-teknik, serta familiar dengan banyak di antaranya. Kini ia hanya meninjau teknik-teknik tersebut. Tak lama kemudian, Black White Millstone telah sepenuhnya menunjukkan teknik yang memunculkan 4 karakter emas besar. Dari namanya, Immortal Rock Spreading Wings, dapat disimpulkan bahwa itu adalah teknik terbang untuk spesies rock yang merupakan binatang iblis tercepat di dunia. King Fengli dengan cermat memperoleh pemahaman tentang Immortal Rock Spreading Wings. Dia adalah seorang kultivator yang cepat. Karena telah menguasai ilmu ruang angkasa, ilmu ruang dimensi,
dan sayap bulu gaya angin, dia mempelajari sayap penyebar rok abadi dengan kecepatan tinggi. Tak lama kemudian, ia telah menguasai rute penerbangan dasar dari Immortal Rock Spreading Wings. Kemudian dia merasakan adanya bahaya dan melihat Yin Yang Skyrock muncul di hadapannya dari kejauhan dalam sekejap mata. Ia mengayunkan cakarnya yang tajam ke mata King Feng Li. Penggaruk langit Yin yang sungguh menjijikkan. Setelah melancarkan puluhan serangan, ia meninggalkan luka di sekujur tubuh Li King Feng. Karena tidak bisa membunuhnya dengan cara ini, ia mulai menyerang mata Li King Feng. Mata adalah organ terpenting seorang praktisi otodidak. Lagi pula, jika mata rusak, seseorang akan menjadi buta dan tidak bisa melihat apapun. Wajah King Feng Li berubah dingin dan kilatan cahaya dingin muncul di matanya. Tiba-tiba, dia menendang tanah dengan keras menggunakan jari-jari kakinya, dan mundur dengan cepat. Saat itu juga, ia menerapkan jurus Immortal Rock Spreading Wings yang baru saja dipelajarinya. Tubuhnya berubah menjadi kilatan petir dan langsung terbang ke angkasa sejauh 90.000 mil seperti seekor burung rock yang melebarkan sayapnya, menghindari serangan Yin Yang Skyrock dalam sekejap mata. Burung pengok langit Yin Yang membeku karena terkejut, serangan cepat cakar tajamnya meleset dari mata Li King Feng. Kebingungan memenuhi matanya. Bab 2342. Skyrock terluka. Pada saat berikutnya, Yin Yang Skyrock terus melancarkan sayap penyebaran burung rock abadi, mencakar kepala King Feng Li dengan ganas. Jejak penghinaan muncul di mata Lily dan dia berkata, "Apa kau benar-benar berpikir kau bisa menyentuhku? Coba saja." Dia menerapkan jurus Immortal Rock Spreading Wings dan menjelajah dalam kehampaan, menghindari serangan Yin Yang Skyrock dalam sekejap mata. Tidak peduli seberapa cepat serangan Yin Yang Skyrock, King Feng Li dapat menghindarinya dengan Immortal Rock Spreading Wings. Yin Yang Skyrock melancarkan lusinan serangan terhadap King Feng Li, tetapi yang terakhir menghindarinya satu persatu dengan mudah. Sekarang setelah King Feng Li menguasai Immortal Rock Spreading Wings, sutra terbang abadi yang sama dengan Yin Yang Skyrock, kecepatannya pun sama cepatnya dengan Skyrock. Keterkejutan di mata Yin Yang Skyrock semakin menjadi-jadi hingga berubah menjadi kengerian. Itu karena ia mengenali gerakan-gerakan King Feng Li yang sama dengan gerakannya sendiri. Meskipun Yin Yang Skyrock telah mati, ia masih memiliki jejak kesadaran kematian yang merupakan energi kelahirannya. Untuk pertama kalinya, Raja Wali Langit Yin Yang berbicara. Dengan sedikit energi kematian dan tanpa gejolak emosi, ia berkata, "Manusia, kau sudah mempelajari teknik Raja Wali." Dengan senyum tipis, King Feng Li berkata, "Berkat seranganmu, aku telah mempelajari gerakanmu dari rute penerbanganmu." Pupil mata Yin Yang Skyrock mengecil, dan jejak keheranan muncul di matanya. Itu adalah pertama kalinya ia bertemu dengan manusia berbakat yang dapat mempelajari tekniknya dari serangannya. Lagi pula, teknik kecepatan Yin Yang Skyrock bukanlah teknik terbang biasa, melainkan sutra abadi agung dan teknik tingkat abadi. Diciptakan oleh keturunan Kun Rock, teknik Immortal Rock Spreading Wings mempunyai sejarah yang sangat panjang dan konon seseorang dapat menjadi Kun Rock yang terbang sejauh 90.000 mil dalam sekejap di alam tertinggi teknik ini. Kuat. Sungguh kuat. Di kejauhan, Tuba dan Tiandimu menghela napas dan menatap Li King Feng dengan takjub dan sedikit kekaguman di mata mereka. Mereka adalah rival-rival dari King Feng Li dan ketika mereka ditindas olehnya dalam pertempuran, mereka tidak mengakui kekalahan dalam hati mereka, mengira bahwa King Feng Li telah mengalahkan mereka berkat warisan dari Dewa Petir dan Pedang Dewa Petir. Namun, ketika mereka menyaksikan pertarungan antara dia dan Yin Yang Skyrock, mereka mulai memahami perbedaan antara King Feng Li dan diri mereka sendiri. Jika mereka bertarung dengan Yin Yang Skyrock, mereka akan diterbangkan oleh Rock dengan mudah. Namun, Li King Feng berbeda. Meskipun awalnya terluka, ia melakukannya dengan sengaja agar bisa mempelajari teknik terbang Raja Wali Langit Yin Yang. Ia telah menguasai teknik tersebut dalam waktu yang singkat, sehingga kecepatannya telah menyamai kecepatan Yin Yang Skyrock. Kini, serangan Yin Yang Skyrock tak mampu lagi menghentikannya. Sambil melirik Tiandimu, Tuba berkata, "Sepertinya dia adalah seorang jenius muda yang langka di dunia, dan aku pikir kita akan berhasil mengikuti jejak King Feng Li." Tiandimu mengangguk, tindakan yang jarang dilakukannya. Dulu ia wanita yang sombong, tetapi sekarang ia benar-benar tunduk pada Li King Feng setelah menyaksikan bakatnya. Anak anjing hitam dan ular pemakan langit bertukar pandang dan melihat keheranan di mata masing-masing. Meskipun mereka masing-masing merupakan nenek moyang anjing dan ular, mereka tidak memiliki kecepatan tinggi meskipun pasukan tempur mereka kuat, mereka jauh lebih rendah daripada burung Raja Wali Iblis dalam hal kecepatan terbang. Sekarang setelah King Feng Li menguasai Immortal Rock Spreading Wings, kecepatannya telah mencapai tingkat yang sama dengan keturunan Kun Rock dan dengan demikian saingannya tidak akan mampu mengalahkannya. Selagi dia mengedarkan Immortal Rock Spreading Wings dan bergerak bagai angin di antara tautan angkasa, menghindari serangan Yin Yang Skyrock dengan mudah, dia mulai mengedarkan Heavenly Immortal Chain untuk menyembuhkan luka-lukanya.
Nyanyian surgawi abadi melepaskan gelombang kehangatan abadi yang lembut, mengusir energi kematian dari tubuhnya, dan tak lama kemudian semuanya terhapus. Sementara itu, ia menyembuhkan otot dan tulangnya yang patah. Beberapa saat kemudian, luka-luka King Fengli sembuh total, dan ia kembali ke penampilan aslinya. Menatap Yin Yang Skyrock di hadapannya, Li Qingshan berkata dengan dingin, "Kau sudah melancarkan banyak serangan padaku, sekarang giliranmu untuk merasakan seranganku." Dengan tekadnya, dia mengeluarkan pedang abadi guntur dari cincin interspatialnya. Saat pertama kali muncul, pedang abadi guntur memancarkan aura pedang dahsyat yang menembus langit, seakan-akan akan menghancurkan apapun di sekitarnya. Dengan kesadaran rohnya sendiri, pedang abadi guntur telah merasakan energi kematian yang merupakan musuh bebuyutannya, sementara itu, kehadiran Yin Yang Skyrock di depannya membuatnya bergetar. Jelaslah, pedang abadi guntur telah bertemu Yin Yang Skyrock sebelumnya dan Yin Yang Skyrock juga mengenali pedang abadi guntur. Dengan wajah pucat, pupil Yin Yang Skyrock mengecil, dan dia mundur satu langkah. Yin Yang Skyrock teringat bahwa itu adalah pedang abadi petir yang dulunya milik Dewa Petir dari era kehancuran alam semesta yang tak tertandingi di seluruh jagat raya. Mengingat kenangan kuno yang hampir terlupakan ini, Yin Yang Skyrock terkejut. Merasakan fluktuasi emosi yang hebat dalam pedang abadi guntur, King Fengli tahu bahwa itu adalah musuh Yin Yang Skyrock di masa lalu. Tanpa ragu, dia mengalirkan kekuatan setengah abadi di tubuhnya dan menyuntikkannya ke pedang abadi guntur, mengubah aura pedangnya menjadi lebih menyilaukan sebelum menebas pedang itu ke depan dengan kekuatan besar. Dengan suara berderak, pedang abadi petir menerobos ruang kematian sebelum menebas Yin Yang Skyrock dengan kekuatan dahsyat. Yin Yang Skyrock segera melancarkan Immortal Rock Spreading Wings untuk menghindarinya. Namun, Li Qingfeng juga menggunakan sayap penyebar Raja Wali Abadi untuk mengejarnya. Dengan kecepatan yang sama dengan Li Qingfeng, burung itu tidak dapat menghindari serangannya. Disertai suara berderak, aura pedang 9 warna dari pedang abadi guntur menebas tubuh Yin Yang Skyrock dengan energi gunturnya, dan seketika memenggal beberapa bulu dari tubuhnya. Yin Yang Skyrock mengeluarkan teriakan melengking yang bergema di seluruh planet Yin Yang dan semua binatang mayat hidup dapat mendengarnya. Mendengar teriakan itu, binatang-binatang mayat hidup di sekitarnya menundukkan kepala dan bersujud terus-menerus sambil memancarkan energi kematian. Sebagai raja tertinggi dan penguasa negeri kematian ini, Yin Yang Skyrock kini terluka, dan bawahannya rela menawarkan energi kematian mereka agar lukanya sembuh. Setelah 2 tarikan napas, luka Yin Yang Skyrock sembuh total, secepat kecepatan penyembuhan King Fengli. Terkejut, Li Lili melirik Yin Yang Skyrock dan sedikit mengernyit, merasa situasinya cukup rumit. Sepertinya Yin Yang Skyrock adalah musuh besar yang kekuatan tempurnya bahkan lebih besar daripada Patriark 5 Elemen. Lagi pula, Yin Yang Skyrock adalah binatang abadi sebelum ia mati dan menjadi binatang mayat hidup. Bab 2343. Api Kematian. Perlu diketahui bahwa pedang abadi petir milik King Fengli sangatlah kuat dan dapat mengubah binatang iblis biasa menjadi debu. Itulah sebabnya dia terkejut bahwa Yin Yang Skyrock hanya terluka ringan dan hanya kehilangan beberapa bulu. Namun, Raja Wali Langit Yin Yang tidak berpikir demikian. Ia membuka mulutnya dan menjerit nyaring. Itu adalah luka paling parah yang pernah dialaminya dalam ratusan ribu tahun terakhir dan sangat dahsyat. Bahkan sebagai binatang yang tidak mati, ia memiliki jejak kesadaran dan emosi. Yin Yang Skyrock mengembangkan sayapnya secepat angin, ia langsung tiba di sisi King Fengli sebelum mengayunkan sayapnya ke arahnya. Tanpa ragu, King Fengli mengangkat pedang abadi guntur yang bertabrakan dengan sayapnya dengan suara dentuman besar. Kekuatannya sangat besar, pikir Li Qingshan. Dilengkapi dengan tubuh api penyucian fana dan diperkuat oleh guntur 9 warna, King Fengli memiliki kekuatan yang luar biasa. Akan tetapi, saat tinjunya mengenai sayap Yin Yang Skyrock, sepertinya ia telah mengenai sesuatu sekeras besi atau baja, hanya menimbulkan beberapa goresan saja. Burung pengok langit Yin Yang menjerit nyaring karena luka-lukanya. Lagi pula, ia belum pernah menderita luka sebanyak ini dalam ratusan ribu tahun terakhir. Ia menyerang terus-menerus dengan cakar dan sayapnya yang tajam, tetapi tidak ada gunanya bagi King Fengli. Sekarang kecepatannya telah meningkat, dia dapat melancarkan teknik-teknik kuatnya, baik itu pedang abadi guntur maupun tulang naganya, dan setiap serangannya memberikan luka pada Yin Yang Skyrock. Tanpa disadarinya, semakin banyak luka muncul di Yin Yang Skyrock sementara ratusan bulunya jatuh ke tanah. Meskipun tubuhnya besar, ia akan mati jika jumlah lukanya terus meningkat. Jelas, penggong langit Yin Yang memahami situasi ini. Alih-alih menyerang dengan cakarnya yang tajam, ia justru menjauh dari Lili dan membuka mulutnya, melancarkan serangan gelombang sonik. Ia mengeluarkan gelombang energi kematian yang membentuk tornado kematian. Kemanapun tornado kematian itu melanda, ia menghancurkan waktu dan ruang serta meremukkan tanah. King Fengli tersenyum dingin dan jejak ironi muncul di matanya, mengira Yin Yang Skyrock sedang mencari kematian untuk mencoba serangan energi roh padanya.
Meskipun kekuatannya berada di alam setengah abadi, energi spiritualnya telah lama memasuki alam amodal. Dilengkapi dengan batu giling hitam putih, ia memiliki energi spiritual yang jauh lebih kuat daripada semua orang lainnya. Ia membuka mulutnya dan melepaskan energi spiritual yang membentuk gelombang sonic yin yang hitam putih yang mengandung kekuatan mengerikan. Saat kemunculannya, gelombang itu menghancurkan kehampaan di sekitarnya. Gelombang sonic yin yang bertabrakan dengan gelombang sonic tornado, menghancurkan energi abu-abu dengan suara gemuruh yang dahsyat, seakan-akan seluruh planet yin yang akan dibelah. Gelombang sonic yin yang milik King Feng Li berasal dari teknik yin yang dilengkapi dengan mata yin yang dan gelombang sonic yin yang, memberinya kekuatan yang lebih besar daripada gabungan ketiga kekuatan tersebut. Terutama dia sekarang berada di planet yin yang memiliki energi yin dan yang alami yang melimpah, memberinya keuntungan besar dalam memperoleh kekuatan. Ketika debu mulai mereda, tumpukan tulang putih yang berjuta-juta di gunung tulang putih itu pun lenyap dan gunung tulang putih setinggi 1 juta meter itu pun lenyap tanpa jejak. Semua orang di sekitar mereka dan bahkan binatang buas tercengang, tidak menyangka tabrakan gelombang sonic yin yang milik King Feng Li dan tornado milik Rock akan menyebabkan kerusakan sebesar itu. Yin yang Skyrock sedikit mengernyit, dan secerca keheranan terpancar di matanya, merasakan kekuatan luar biasa dari seorang kultivator manusia. Baik kekuatan, kecepatan, maupun serangan gelombang sonic, Li King Feng tak tertandingi di alam yang sama dan mampu menantang para petarung di alam yang lebih tinggi. Yin yang Skyrock berkata dengan suara tanpa emosi, "Manusia, kali ini kau pasti akan mati. Jangan harap kau bisa melakukan apapun dengan gelombang sonicmu yang kuat. Sekarang aku akan memberimu rasa api kematian." Ia membuka mulutnya dan menyemburkan api abu-abu, yaitu api kematian yang mengandung panas luar biasa hingga 50.000 derajat. Saat api itu muncul, kekosongan meleleh dan segala sesuatu di sekitarnya lenyap. Orang-orang di sekitar berubah ekspresinya saat melihat kejadian itu dan langsung mundur ribuan meter, tidak sanggup menahan panasnya api. Berdiri di hadapan Yin yang Skyrock, King Feng Li sedikit terkejut karena api emasnya hanya bersuhu 35.000 derajat sedangkan api di hadapannya bersuhu 50.000 derajat. Mengetahui bahwa api emasnya tidak sebanding dengannya, King Feng Li menjadi frustrasi. Tiba-tiba, dia mengayunkan pedang abadi gunturnya yang melengkung di langit dan 9 guntur warna-warni yang dilepaskannya menghantam api kematian kelabu, memecahnya menjadi 2 bagian. Namun, di saat berikutnya, api kematian kelabu yang pecah itu kembali menyambung di bawah tatapan takjub Lili, lalu melesat ke arahnya dengan cepat. Tak lama kemudian, api itu mencapai sisinya. Sudah terlambat baginya untuk melancarkan serangan balik. Dengan Immortal Rock Spreading Wings, ia berubah menjadi seberkas cahaya yang menghilang dari pandangan. Api kematian kelabu membakar tanah tempatnya berdiri menjadi kawah tanpa dasar berdiameter puluhan ribu meter. Tulang-tulang putih, binatang buas yang mati, dan bahkan tanah pun terbakar menjadi asap hitam sebelum lenyap. Li terkejut. Meskipun ia berhasil menghindar tepat waktu, suhu panas merobek pakaian dan kulitnya, meninggalkan luka bakar. Segera dia menyalurkan mantra surgawi abadi untuk menyembuhkan luka-lukanya, tetapi alangkah terkejutnya dia, luka bakar hitam di sekujur tubuhnya tidak dapat disembuhkan. Ia mengirimkan pesan kepada Raja Malam Kegelapan di lubuk hatinya, "Senior, apa yang harus kulakukan? Aku bukan tandingan api kematian, bahkan pedang abadi petir pun tak mampu mengalahkannya." Dengan tenang, Raja Malam Kegelapan berkata, "Anak kecil, apakah kau lupa bahwa tubuh api penyucian fanamu dapat menahan api, guntur, dan magma apapun di dunia, dan kau telah memperkuat tubuhmu dengan api? Namun, kau belum mencapai terobosan lebih lanjut karena kurangnya api yang tepat. Sekarang api kematian mencapai suhu 50.000 derajat, yang memberimu kesempatan. Jika kau bisa bertahan dari api kematian dan mencapai tubuh api penyucian fana, kekuatanmu akan melonjak lagi. Anak kecil, ketika kekuatanmu semakin besar, kau bisa meledakkan para dewa dengan satu pukulan." King Feng Li memutar matanya dan berkata, "Senior, tentu saja aku tahu manfaat besar dari memperkuat tubuhku dengan api, tapi api kematian begitu panas, aku khawatir aku tidak akan mampu menahannya." Raja Malam Kegelapan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, "Jika kau ingin mendapatkan kekuatan besar, kau harus menahan rasa sakit yang hebat. Guntur 9 warna dan darah naga di tubuhmu dapat membantumu melawan energi kematian yang merusak, dan kau harus menahan suhu tinggi 50.000 derajat dengan tubuhmu." Bab 2344. Tubuh Abadi. King Feng Li menggertakkan giginya dan memutuskan untuk melakukan apa yang dikatakan Kaisar Malam Kegelapan padanya. Dengan sayap rok abadi yang terbentang, ia tiba-tiba muncul di kehampaan. Kali ini, ia tidak mencoba menghindari api kematian kelabu, melainkan menyerbu ke arah mereka. Saat melihat ini, ekspresi Tuba, Tiandimu, Black Puppy, dan Sky Devouring Snake berubah. Terkejut, anak anjing hitam berteriak, "King Feng Li, apa yang kau lakukan? Api kematian kelabu itu bisa membunuh orang. Bagaimana kau bisa menahannya?"
King Feng Li melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada anak anjing hitam untuk diam karena dia yakin Kaisar Malam Kegelapan tidak akan menyakitinya. Melihat gerakannya, anak anjing hitam tahu dia yakin pada dirinya sendiri dan menyerbu ke arah api itu dengan sengaja. Melihat King Feng Li menyerbu ke arah api, jejak penghinaan muncul di mata Yin Yang Skyrock seolah-olah dia sedang menatap orang bodoh. Meskipun telah mati, ia memperoleh sedikit kesadaran dan mengetahui besarnya kekuatan apinya. Di masa lalu, ada seekor binatang abadi yang mencoba memakannya dan terbakar sampai mati oleh api kematiannya. Jelaslah bahwa King Feng Li adalah seorang master setengah abadi dan dia tidak mungkin lebih kuat dari seekor binatang abadi. Saat tubuh King Feng Li menyentuh api kematian, pakaiannya langsung terbakar. Lapisan kulit luarnya langsung terbakar disertai suara mendesis dan berderak, sementara sebagian darahnya menguap karena panasnya api. Tentu saja, api kematian hanya membakar habis semua kotoran sementara darah naga aslinya dan garis darah pemakan masih utuh. Tubuh King Feng Li jatuh dari langit dan mendarat dengan keras di sebuah kawah besar dan dalam. Seperti selulitis tulang, api kematian menelan tubuhnya tanpa ampun. Yin Yang Skyrock terus menyemburkan lebih banyak api yang menyerbu tubuhnya dan menelannya seperti kepompong. King Feng Li berteriak karena rasa sakitnya begitu hebat hingga dia pun tidak dapat menahannya, merasa seolah-olah seluruh tubuhnya akan meleleh oleh api. Seketika itu juga, ia menenangkan jiwanya dan mengalirkan vitalitas abadi dalam tubuhnya yang mulai memancarkan aura neraka hitam cemerlang kemana-mana. Tiba-tiba, ia mengerutkan kening karena mendapati kotoran abu-abu yang mengalir dari tubuhnya berbeda dari sebelumnya. Mereka tampak seperti kotoran kematian. Matanya berbinar-binar, mengetahui bahwa kotoran kelabu yang keluar dari tubuhnya adalah energi kematian yang terkumpul di dalam tubuhnya. Kotoran-kotoran ini telah tersimpan di tempat terdalam dalam darahnya dan sekarang sedang dibakar oleh suhu tinggi dari api kematian. Lili telah lama mengolah tubuh api penyucian fana, sebuah teknik neraka. Meskipun kekuatannya luar biasa, teknik itu membentuk hukum neraka yang akan membahayakan tubuhnya. Karena tubuh terlalu lama terbenam dalam hukum neraka, mau tidak mau tubuh juga banyak menyerap hukum neraka. Hukum neraka akan menghalangi bakat tubuh jika bakat itu bertahan terlalu lama di dalam tubuh, sehingga akan semakin sulit bagi para kultivator untuk berkultivasi. Sekarang semuanya telah berubah sejak King Feng Li membakar semua kotoran neraka di tubuhnya dengan suhu mematikan dari api kematian, mendorongnya lebih dekat ke tubuh abadi. Tak lama kemudian, sejumlah besar benda abu-abu yang mengandung energi kematian dikeluarkan dari tubuhnya. Tiba-tiba, ia merasa seluruh tubuhnya terasa ringan sementara otot, meridian, dan darahnya menjadi lebih padat dan lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun rasa sakit di kulitnya masih hebat, dia menahannya dengan menggertakkan gigi. Dia berteriak keras agar Yin Yang Skyrock mendengarnya dan mengira Li King Feng sedang sekarat. Lagi pula, dia tidak ingin si Skyrock tahu apa yang dia lakukan di tengah kobaran api. Saat King Feng Li tenggelam dalam api kematian, Tuba dan Tiandi Mu terkejut. Mereka mencoba bergegas menyelamatkannya tetapi dihentikan oleh Black Puppy. Dengan pengetahuannya tentang King Feng Li, anak anjing hitam mendengar jeritan itu dan tahu bahwa Li sedang berpura-pura. Lagi pula, Li pernah merasakan sakit yang lebih hebat dan belum pernah berteriak sekeras itu. Yin Yang Skyrock melirik Black Puppy dan Sky Devouring Snake namun tidak melancarkan serangan ke arah mereka. Ia merasa bahwa King Feng Li adalah musuh terbesarnya dan tidak akan berhenti sampai King Feng Li berubah menjadi debu. Yin Yang Skyrock masih menyemburkan api seakan ingin menyemburkan semua api kematian dari tubuhnya ke arah King Feng Li. Sementara itu, King Feng Li sangat gembira karena semua kotoran terus-menerus dikeluarkan dari tubuhnya dan dia membutuhkan lebih banyak api kematian untuk melenyapkan energi kematian yang tertinggal dari kultivasi tubuh penyucian fana. Langit Yin yang terus-menerus menyemburkan api kematian, tanpa disadari memberikan kebaikan besar bagi King Feng Li. Setengah jam kemudian, King Feng Li berteriak, 1 jam kemudian, dia berteriak, 2 jam kemudian, dia berteriak, 4 jam kemudian, dia masih berteriak. Tubuhnya memancarkan sinar cahaya 5 warna yang cemerlang, termasuk merah, hitam, biru, ungu dan biru kehijauan, yang merupakan simbol tubuh abadi. Meskipun Yin Yang Skyrock telah mati, ia masih memiliki kecerdasan spiritual dan menemukan sesuatu yang tidak benar. Lagi pula, api kematiannya bisa membunuh manusia dan binatang iblis dalam sekejap, tapi manusia itu sudah terbakar berjam-jam dan masih baik-baik saja. Aneh. Membuka mulutnya, Yin Yang Skyrock menghisap api kematian di sekitar King Feng Li ke dalam perutnya. Karena api yang menyelimuti King Feng Li, ia tidak melihat kondisinya. Ketika api telah hilang, Yin Yang Skyrock membelalakkan matanya karena tidak percaya. Ia melihat Lili terbaring utuh di dasar kawah besar, berteriak dengan ekspresi gembira di wajahnya. Ia baik-baik saja. Lili masih berpura-pura berteriak ketika ia merasakan api kematian tiba-tiba menghilang. Ia mendongak dan melihat Yin Yang Skyrock lah yang telah menarik apinya.
Dia segera mengeluarkan beberapa pakaian dan memakainya karena pakaian lamanya telah terbakar dan dia tidak ingin Yin Yang Skyrock melihat tubuhnya. Lagi pula, Tuba dan Tiandimu berdiri tak jauh darinya. Tiandimu adalah seorang wanita, dan dia tidak ingin Tuba memanfaatkannya dan melihat tubuh telanjangnya. Bab 2345. Mematahkan sayap. Di kejauhan, Tuba dan Tiandimu tercengang. Tuba menggosok matanya dan berkata, "Tiandimu, apa aku bermimpi? Jika aku tersentuh sedikit saja oleh api kematian, aku pasti langsung mati." Namun, Li Qingfeng masih hidup setelah berjam-jam terbakar. Tiandimu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kau tidak bermimpi." Li Qingfeng memang mampu menahan suhu tinggi api kematian, dan seluruh alam semesta akan terkejut jika berita itu tersebar. Tak seorang pun, bahkan Patriark 5 Elemen pun tak mampu melakukannya. Black Puppy mengangguk seakan-akan segalanya berada dalam kendalinya. Untuk pertama kalinya, suara Yin Yang Skyrock mengandung emosi berupa kemarahan, keengganan, kebingungan, keheranan, dan kebingungan. Ia bertanya dengan heran, "Manusia, teknik iblis apa yang kau gunakan untuk menahan api kematianku?" Sambil tersenyum tipis, Lily berkata, "Raja Langit Yin Yang, suhu apimu terlalu rendah untukku. Ayo, terus bakar aku dengan apimu." Mendengar kata-katanya, Yin Yang Skyrock tercengang karena tidak ada seorang pun yang pernah memintanya untuk membakarnya untuk memanggang mereka dengan api kematian. "Manusia terkutuk, aku tak percaya kau bisa menahan api kematianku," teriak Yin Yang Skyrock dingin dengan niat membunuh yang kuat dalam suaranya yang tanpa emosi. Ia membuka mulutnya dan menyemburkan api kematian lagi. Kali ini, apinya lebih panas dan lebih besar. Ia memuntahkan semua api kematian yang tersimpan di dalam tubuhnya, mencapai ketinggian ratusan ribu kaki. Api kematian menelan seluruh dunia dan energi kematian di dalamnya dipadatkan sebelum menyerbu ke arah King Feng Li dengan cepat. Saat melihat begitu banyak api kematian, King Feng Li tidak takut, sebaliknya, dia senang. Tubuhnya berubah menjadi angin puyuh sebelum terbang dengan Immortal Rock Spreading Wings. Dengan kaki kanannya menginjak tautan luar angkasa, ia melompat bagaikan kupu-kupu yang menari dengan satu langkah menempuh jarak 100.000 meter dan langsung berjalan menuju pusat api kematian. Dia mengulurkan kedua telapak tangannya dan mencengkeram api kematian sebelum mengusir energi kematian itu dengan tubuh api penyucian fana miliknya. Kemudian dia menyerap api murni yang tersisa di api kematian dan mulai memurnikannya. Dengan mata telanjang, orang bisa melihat tubuhnya mengeluarkan cahaya keemasan bersinar yang berisi 4 aura termasuk emas, abu-abu, hitam dan putih. Aura hitam dan putih merupakan energi yin dan yang, aura abu-abu merupakan energi kematian, sedangkan aura emas merupakan energi emas. Aura-aura ini terjalin di dalam tubuhnya. Sementara kotoran di dalam tubuhnya dikeluarkan, api kematian disempurnakan untuk meningkatkan suhu api keemasan. Suhu api emas milik King Feng Li meningkat secara bertahap dari 35.000 derajat ke 40.000 derajat ke 45.000 derajat hingga berhenti pada 50.000 derajat. Suhu ini sama dengan suhu api kematian dan karenanya King Feng Li dapat dengan mudah memblokir api Yin Yang Skyrock. Dalam waktu setengah jam, di bawah tatapan heran orang-orang di sekitarnya, King Feng Li menyerap semua api kematian yang disemburkan oleh Yin Yang Skyrock hingga langit menjadi sunyi tanpa ada api tersisa di dalamnya. Di kejauhan, rahang Tuba dan Tiandimu ternganga begitu dalam hingga sebutir telur bebek pun bisa masuk ke mulut mereka. Mereka sungguh terkejut. Mereka berdua telah bertarung dengan Yin Yang Skyrock dan dengan demikian mengetahui kekuatan besarnya. Bagaimanapun, itu adalah binatang abadi. Meskipun telah mati, kekuatan fisik dan daya tembaknya masih utuh, sedikit api kematian saja dapat membakar Tuba dan Tiandimu menjadi debu. Akan tetapi, api kematian yang teramat kuat telah menjadi makanan bagi King Feng Li yang dapat dimurnikannya dengan mudah tanpa melukai dirinya sendiri. King Feng Li menjulurkan lidahnya dan menjilati bibirnya sementara kenikmatan memasuki matanya. Merasakan peningkatan kobaran api di tubuhnya, dia sangat gembira dan bahkan mendapati Yin Yang Skyrock cukup menyenangkan di matanya. Ia telah mencari cara untuk meningkatkan tubuh api penyucian fana dan suhu api emasnya, tetapi belum menemukannya. Lagi pula, ia adalah seorang master setengah abadi, dan hanya sedikit yang bisa menandinginya. Sungguh kejutan yang menyenangkan bahwa Yin Yang Skyrock menawarkan bantuan kepadanya ketika ia sangat membutuhkannya. Lily Feng menatap penggaruk langit Yin Yang di depannya dan bertanya dengan penuh semangat, "Apakah kau punya lebih banyak api kematian di tubuhmu? Kalau ada, ludahkan dan bakar tubuhku." Mendengar perkataannya, Yin Yang Skyrock memutar matanya karena marah dan frustrasi. Dulu, ketika ia menyemburkan api kematian, semua musuhnya terbakar menjadi debu, sementara para kultivator melarikan diri saat melihat api tersebut. Tak seorang pun berani menantang apinya seperti yang dilakukan Li Qingshan. Yang lebih penting, King Feng Li telah menelan semua api kematiannya, yang terdengar seperti sebuah cerita dalam kisah satu malam Arab.
Yin Yang Skyrock telah hidup selama hampir 1 juta tahun dan belum pernah mengalami hal seaneh itu. Manusia itu jauh lebih kuat daripada semua kultivator yang pernah dilihatnya. Dari penampilan Yin Yang Skyrock, King Fengli tahu bahwa tidak ada lagi api kematian yang tersisa di tubuhnya dan dia telah menyerap semua api yang disemburkannya. Dengan senyum dingin, Li Qingshan berkata dengan niat membunuh yang kuat, karena kamu tidak memiliki api kematian di tubuhmu, kamu tidak berguna bagiku dan aku akan membunuhmu. Dengan sayap Immortal Rock yang terbentang, ia melangkah maju dan dengan cahaya yang cemerlang, ia tiba di hadapan Yin Yang Skyrock dalam sekejap. Ia mengayunkan Strangle Hellfish yang berubah menjadi tinju neraka berukuran puluhan juta meter. Di tinju neraka, aura emas, hitam, dan abu-abu berkelebat terang menerangi seluruh dunia dan mengguncang planet Yin Yang. Dengan daya hancur yang dahsyat, aura itu menghantam Yin Yang Skyrock dengan ganas. Ekspresi Yin Yang Skyrock berubah karena merasakan bahaya mematikan dan semua bulunya berdiri tegak. Berasal dari neraka, Hell Strangle Fist bahkan lebih kuat setelah diperkuat oleh energi kematian. Tubuh Yin Yang Skyrock bergeser dan berubah menjadi seberkas cahaya dengan Immortal Rock Spreading Wings, mencoba melarikan diri. Namun, Lily juga menguasai jurus burung rock abadi melebarkan sayap, dan kecepatannya bahkan lebih cepat daripada burung rock itu. Ia langsung menyusulnya dan menghantamkan tinjunya ke sayap burung rock tersebut. Retakan. Dengan suara keras, sayap Yin Yang Skyrock terlepas dari tubuhnya sebelum jatuh dari langit, darah abu-abunya menutupi hamparan tanah yang luas. Bab 2346. Membunuh Yin Yang Skyrock. Ah! Burung pengok langit Yin Yang menjerit melengking. Suaranya sungguh menyedihkan. Teriakannya begitu keras sehingga tidak hanya King Fengli, Tuba, dan Tiandimu yang mendengarnya, tetapi semua binatang mayat hidup di planet Yin Yang juga mendengarnya. Banyak binatang mayat hidup jatuh ke tanah sambil menggigil karena jiwa mereka terkejut setelah tuan mereka, Yin Yang Skyrock, terluka. Burung pengocok langit Yin Yang menatap Li Qingfeng dengan niat membunuh dan energi kematian di matanya, lalu berkata dengan dingin, manusia terkutuk, beraninya kau memotong sayapku. Aku takkan berhenti sampai membunuhmu. Ia mengayunkan cakarnya yang tajam ke arah kepala King Fengli. Namun, tubuh fisik King Fengli telah berevolusi menjadi tubuh abadi dan dia tidak takut dengan kekuatan fisik Yin Yang Skyrock. Dia mengayunkan tinju kanannya yang merobek kekosongan dengan cahaya bersinar dan langsung bertabrakan dengan cakar tajam Yin Yang Skyrock. Dengan suara berderak, di bawah tatapan mata Yin Yang Skyrock yang ketakutan, cakar-cakarnya yang tajam hancur berkeping-keping menjadi mayat abu-abu yang dipotong-potong oleh tinju King Fengli dan jatuh ke tanah. Melihat tuannya dalam bahaya, banyak binatang buas yang mengelilinginya mengerumuninya, mencoba menolongnya. Namun, King Fengli mengeluarkan energi Yin dan Yang yang berubah menjadi kekuatan yang tak tertandingi, menghancurkan semua binatang mayat hidup dalam sekejap mata. Mereka adalah binatang iblis yang telah mati, yang hidup kembali karena pemeliharaan energi kematian dalam tubuh mereka. Di bawah serangan energi Yin dan Yang milik King Fengli, mereka mati seperti potongan kertas yang rapuh. King Fengli terus memukulkan tinjunya ke arah Yin Yang Skyrock. Pukulan itu mengandung kekuatan penghancur yang begitu dahsyat hingga menembus perutnya dan meninggalkan lubang besar di dalamnya. Jejak kengerian muncul di mata Yin Yang Skyrock dan ia tahu bahwa kecepatan, kekuatan fisik atau apinya tidak dapat menandingi manusia ini. Dia adalah rival manusia terkuat yang pernah ditemuinya dan jika dia terus bertarung, dia pasti akan mati. Sambil berteriak, Yin Yang Skyrock berbalik dan berlari. Saking cepatnya, ia langsung merobek kehampaan dan masuk ke ruang 2 dimensi. Sungguh ajaib Yin Yang Skyrock telah mempelajari teknik ruang dimensi. Ia mengira bisa lolos dari tangan Li Qingfeng begitu memasuki ruang dimensi. Tetapi Yin Yang Skyrock tidak mengetahui fakta malang bahwa King Fengli baru saja menguasai teknik ruang dimensi belum lama ini. Dengan mata sinar X angkasanya, King Fengli langsung menemukan posisi Yin Yang Skyrock. Wuss! Ia mengarahkan jarinya ke depan dengan kuat, menghancurkan ruang di mana sebuah lubang besar muncul. Kaki kanannya melangkah maju dan memasuki ruang 4 dimensi. Ketika mereka memasuki ruang itu, segala sesuatu di dalamnya melengkung dan meregang. Yin Yang Skyrock telah berlari di angkasa dan ketika mendapati King Fengli juga berada di ruang 4 dimensi, ia pun tercengang dan tak percaya. Yin Yang Skyrock bertanya dengan ngeri, bagaimana mungkin kau menguasai teknik ruang dimensi? Hanya sedikit orang yang tahu teknik ini. Li Qingfeng berkata, kau pikir kau bisa lolos dariku dengan bersembunyi di ruang 4 dimensi? Hari ini, kau akan mati di sini. Dia mengayunkan tinjunya ke arah Yin Yang Skyrock di depannya. Dah. Dia memberikan Yin Yang Skyrock 20 pukulan yang semuanya ditujukan ke bagian penting seperti kepala, jantung dan perut. Yin Yang Skyrock terluka parah, dan ia tidak memiliki kekuatan untuk melawan, bahkan menghindar. Setelah menerima 20 pukulan, ia membeku di tempat, tidak bisa bergerak. Lalu ia tertawa dan berkata, manusia,
kau tidak bisa membunuhku. Ledakan. Saat berbicara, mereka mendengar suara yang sangat keras. Tubuhnya tiba-tiba meledak menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dan tubuh fisiknya serta kesadaran kematian yang baru diperolehnya lenyap sepenuhnya. 20 pukulan milik King Fengli mengenai titik akupuntur penting di sekujur tubuhnya, menghancurkan dagingnya yang akan meledak saat ia berbicara. Setelah kematiannya, Yin Yang Skyrock meninggalkan inti abadi yang telah terkontaminasi oleh energi kematian. King Fengli meliriknya dan menggelengkan kepalanya, mengetahui inti abadi ini tidak berguna baginya dan akan menjadi hambatan bagi kultivasinya jika dia mengambilnya. Dengan tebasan pedang abadi guntur, King Fengli menghancurkan inti abadi. Tanpa melirik sedikit pun pada Yin Yang Skyrock yang sudah mati, King Fengli berbalik dan meninggalkan ruang 4 dimensi, kembali ke dunia nyata. Saat dia keluar, seluruh gunung kerangka terdiam karena semua binatang mayat hidup telah meledak. Setelah kematian tuannya, energi jiwa dalam tubuh mereka meledak, mengubah binatang mayat hidup menjadi debu. Di kejauhan, Tuba, Tiandimu, anak anjing hitam, dan ular pemakan langit telah berhenti bertarung karena semua makhluk mayat hidup di sekitar mereka telah mati. Mereka menatap Li Qingfeng dengan heran, bingung. Tuba adalah orang pertama yang berbicara. Ia bertanya, apakah kau membunuh Yin Yang Skyrock? Li Qingfeng mengangguk dan berkata, aku membunuhnya di kehampaan. Jangan khawatir, dia tidak akan muncul lagi. Huhu. Solba dan Tiandimu tersentak. Meskipun mereka sudah menebak hasilnya, mereka masih tercengang dengan konfirmasinya. Mereka telah bertarung melawan Yin Yang Skyrock dan dengan demikian mengetahui kekuatan dahsyat binatang abadi ini. Meskipun Li Qingfeng hanyalah seorang master setengah abadi, ia telah membunuh seekor binatang abadi, yang akan menggemparkan seluruh alam semesta jika berita itu tersebar. Karena King Fengli dapat membunuh binatang buas abadi, dia memiliki kekuatan untuk membunuh makhluk abadi, yang membuat Tuba dan Tiandimu sangat tercengang. Mereka takut, tetapi mereka juga merasa beruntung karena telah menjadi bawahan King Fengli. Kalau tidak, mereka akan dibunuh oleh King Fengli dengan satu pukulan sebagai saingannya. Sambil tersenyum tipis, Lily berkata, ayo cepat. Kita harus pergi mencari stalaktit neraka sejuta tahun. Ketika King Fengli membunuh Yin Yang Skyrock, dia telah mencari kesadaran kematiannya dan dengan demikian menemukan lokasi stalaktit neraka 1 juta tahun berada di sebuah gua besar yang dalam ratusan ribu meter di bawah gunung kerangka. King Feng memimpin Tuba, Tiandimu, anak anjing hitam dan ular pemakan langit ke gunung kerangka. Saat ini, gunung kerangka telah runtuh, dan tulang-tulang putih menutupi tanah. Bab 2347. Asal-usul planet. King Fengli mengayunkan telapak tangannya ke depan dan menghancurkan jutaan tulang putih menjadi debu yang melayang keluar, memperlihatkan kawah besar yang dalam di bawahnya. Kawah yang dalam itu tampak tak berdasar. Li Lifeng memimpin dan melompat turun, sementara Tuba dan Tiandimu mengikutinya. Tanpa ragu, anak anjing hitam dan ular pemakan langit melompat mengejar mereka. Ruang di bawah gunung kerangka begitu luas dan dalam sehingga mereka tidak dapat melihat ujungnya. Tubuhnya dipenuhi energi kematian kelabu. Li Qingfeng mengaktifkan api emas di tubuhnya dan mengusir semua energi kematian sebelum sempat menyentuh mereka. Dari bawah terdengar suara Wu yang kedengarannya seperti suara manusia atau binatang buas dan sangat menyeramkan hingga membuat orang merinding. King Fengli menyalurkan kemampuan kewaskitaannya dengan mata kanannya dan menyinari sinar cahaya keemasan ke bawah, menemukan suara-suara itu berasal dari jiwa. Mengambang di angkasa bawah, jiwa-jiwa para pembudidaya diri yang telah meninggal 1 juta tahun lalu dan kebencian mereka terkumpul di sini dalam jumlah besar. Li Qingfeng berkata dengan tenang, kau sudah lama di sini. Sebaiknya aku mengirimmu ke proses reinkarnasi. Dia melemparkan api ke arah jiwa-jiwa. Saat api menyentuh jiwa-jiwa itu menjerit melengking sebelum terbakar menjadi debu. Berdiri di belakang Li Qingfeng, Tuba dan Mu Tiandi tidak perlu khawatir tentang serangan jiwa-jiwa yang penuh dendam. Lagi pula, serangan mereka tidak berguna melawan jiwa-jiwa yang penuh dendam ini karena mereka hanya bisa dibunuh oleh api emas dan guntur 9 warna Li Qingfeng. Selain jiwa-jiwa yang penuh dendam ini, di ruang bawah gua tulang putih itu tersembunyi hantu-hantu jahat lainnya, tetapi King Fengli membunuh mereka semua dengan mudah. Sekarang setelah tuan mereka Yin Yang Skyrock telah dibunuh oleh King Fengli, bawahannya sama sekali bukan tandingannya. Mereka tidak menemui bahaya apapun dalam perjalanan mereka menuju dasar. Lily memperkirakan dasar planet setidaknya ratusan ribu meter dari tanah. Jika berada di bumi, seseorang akan menempuh jarak sejauh ini untuk mencapai ujung planet lainnya, tetapi planet Yin yang setidaknya ribuan kali lebih besar daripada bumi. Dari suatu tempat di depan mereka terdengar suara tetesan seolah ada sesuatu yang menetes. King Fengli mencium aroma kehadiran neraka Yin yang kuat bercampur dengan aroma kehadiran jahat yang samar. Lily melangkah maju di atas tulang-tulang putih menyeramkan yang mungkin telah ada di sini lebih lama daripada pengrajin langit Yin Yang.
Lagi pula, planet ini telah ada jauh sebelum pengrajin langit Yin yang datang ke sini. King Fengli mengamati tulang-tulang putih itu dan melihat cahaya redup pada beberapa tulang yang seharusnya merupakan tulang abadi. King Fengli tercengang, bertanya-tanya apakah ada manusia abadi atau binatang abadi lainnya selain Yin yang Skyrock yang baru saja dibunuhnya. Anak anjing hitam juga menyadari perbedaannya. Ia berjalan ke sisi Lily dan berkata dengan suara rendah, tulang-tulang ini luar biasa, dan mereka telah berada di sini setidaknya selama 5 juta tahun, jauh lebih lama daripada usia penggonggong langit Yin Yang. Mereka adalah sosok yang sangat kuat sebelum mereka mati. Ular pemakan langit menyela dari satu sisi, lihat tulang itu. Gelombang abadi yang dipancarkannya belum mati setelah jutaan tahun dan tulangnya belum membusuk menjadi debu. Pasti milik seseorang yang hebat di alam abadi. King Fengli melihat ke arah tempat yang ditunjuk ular pemakan langit dan benar saja, ada sebuah kerangka. Berbeda dengan tulang putih lainnya, kerangka ini utuh, ia duduk bersila sambil menatap langit seolah-olah dapat melihat masa lalu dan masa depan alam semesta yang luas. Tiba-tiba, ekspresi wajah King Fengli berubah sejak dia melihat sederet karakter kecil di bawah kerangka abadi. Karakter-karakter ini sangat kecil sehingga tidak terlihat jika dia tidak memperhatikannya dengan saksama. Lily memusatkan perhatiannya dan mengenali kata-kata, "Akulah dewa mendalam utara dari tanah abadi semesta. Aku terluka parah oleh serangan diam-diam musuh dan jatuh ke alam suci semesta dengan jiwa dan ragaku yang hancur. Planet Yin yang dulunya merupakan salah satu planet di tanah abadi, tetapi sekarang telah jatuh ke alam suci. Sebuah rahasia besar tersembunyi di planet ini. Ketika aku masih abadi, aku hanya menempati bagian tengah planet ini, sementara di bagian utara dan selatan planet ini, masing-masing terdapat satu sosok yang tak tertandingi, dan aku tidak tahu apakah mereka sudah mati atau belum. Mereka telah tertidur lelap dan terkubur di tempat pemakaman." Setelah membaca autobiografi singkat North Swan Immortal, King Fengli tampak tertegun. Tuba, Tiandimu juga tampak tercengang dan tak percaya melihat karakter tersebut. Sebagai makhluk setengah abadi, mereka bahkan belum pernah ke tanah abadi dan hanya melihat segelintir makhluk abadi. Kini, di hadapan mereka duduk kerangka dewa mendalam utara yang begitu kuat hingga hampir menembus ranah Raja Abadi. Tentu saja, selain identitas North Swan Immortal, mereka lebih terkejut dengan isi kata-katanya. Planet Yin yang tadinya berada di tanah abadi pada era kehancuran alam semesta dan karena beberapa alasan yang tidak diketahui, planet ini jatuh ke alam suci alam semesta. Perlu dicatat bahwa kedua alam ini dipisahkan oleh penghalang ruang yang sangat sulit ditembus. Jika tanah abadi tidak membuka gerbangnya, planet sebesar itu yang dijatuhkan dari atas pasti akan menyebabkan kekacauan besar. Selain itu, menurut North Deep Immortal, terdapat rahasia besar yang tersembunyi di planet Yin Yang dan di bagian selatan dan utara tersembunyi dua sosok besar yang bahkan North Deep Immortal anggap sebagai penguasa tertinggi yang kuat. King Fengli membungkuk 3 kali kepada North Swan Immortal untuk menunjukkan rasa hormat dan penghargaannya kepada senior yang telah memberinya informasi penting. Lagi pula, dia akan pergi ke bagian utara dan selatan tanaman Yin Yang, tempat buru-burung nasar Yin Yang dan kristal abadi Yin Yang berada. Dia harus mendapatkannya untuk membangun formasi arai abadi Yin Yang. Jika tidak, monster kuno dan fosil hidup di alam suci alam semesta akan menyebabkan kerusakan besar pada King Fengli dan yang lainnya saat mereka pergi ke benua api merah. Meskipun King Fengli tidak takut pada mereka, dia khawatir terhadap keselamatan orang-orang di sekitarnya. Dengan lambaian tangannya, King Fengli memimpin Tuba, Tiandimu, dan yang lainnya maju. Bab 2348. Stalaktit Neraka Sejuta Tahun. Li Qingfeng dan yang lainnya melanjutkan perjalanan dengan berat hati. Meskipun stalaktit neraka sejuta tahun berada tepat di depan mereka, dari kata-kata dewa mendalam utara, mereka tahu bahaya besar masih tersembunyi di planet ini dan penggaruk langit Yin yang bukanlah makhluk terkuat di sini. Suara tetesan itu semakin keras seakan berasal dari kedalaman alam semesta. Tak lama kemudian, King Fengli dan yang lainnya tiba di sebuah gua yang tampak sangat menyeramkan di kedalaman tanah dan kehadiran yang dingin datang bersama suara tetesan dari dalam membuat mereka merinding. Berdasarkan ingatan Yin Yang Skyrock, King Fengli tahu bahwa stalaktit neraka sejuta tahun ada di gua di depan mereka. Gua itu gelap gulita, dan semburan aura neraka menyembur keluar. Aura neraka itu merupakan gabungan aura jahat dan energi Yin, yang berbeda dari energi kematian, dan hanya bisa membekukan manusia. Dengan sirkulasi api emas, King Fengli memancarkan api yang cemerlang ke seluruh tubuhnya, mengusir hawa dingin sambil membentuk perisai pertahanan elemen api untuk melindungi Tuba, Tiandimu, dan yang lainnya. Meskipun mereka adalah makhluk setengah abadi yang sangat kuat, mereka tidak cukup kuat untuk bertarung di bawah tanah. Lagi pula, Dewa Mendalam Utara telah mati tak jauh dari mereka. Pada era kehancuran alam semesta, Dewa Utara yang mendalam disebut sebagai Raja Abadi dan penguasa pertama Tanah Abadi. Tak lama kemudian, King Fengli dan yang lainnya akhirnya mencapai bagian terdalam gua dan melihat sebuah kolam.
Dengan luas 100 meter persegi, kolam itu dipenuhi cairan hitam yang menetes dari langit-langit gua. Li Qingfeng terkejut ketika melihat gua itu. Ternyata, itu adalah sebuah ruang hampa yang terhubung dengan kedalaman alam semesta yang tak diketahui. Ia bisa melihat setidaknya 10.000 bintang di puncak gua. Terkejut, Li Qingfeng berkata, mungkinkah kita datang ke dunia lain? Padahal kita baru saja turun dari planet Yin Yang. Di sampingnya, Tuba dan Tiandimu juga tercengang karena mereka belum pernah melihat pemandangan seaneh itu sebelumnya. Anehnya, saat mereka merangkak di bawah tanah, mereka melihat bintang-bintang dari alam semesta lain. Lagi pula, bintang-bintang ini terus-menerus meneteskan cairan hitam ke dalam kolam, membentuk stalaktit neraka sejuta tahun dalam jumlah besar. Perlu dicatat bahwa hanya setetes stalaktit sejuta tahun saja akan memicu pertempuran sengit di antara para santo dan setengah abadi yang tak terhitung jumlahnya. Jika satu botol stalaktit muncul, bahkan para abadi pun tak akan mampu menahan godaan dan memperebutkannya. Namun, lahan seluas 100 meter persegi itu terbentang di hadapan mereka dan mereka dapat mengisinya menjadi 100 botol besar. Jika mereka mengeluarkannya, bahkan fosil hidup dan monster purba di alam suci semesta pun mungkin akan memperebutkannya. Lagi pula, itu akan menjadi keberuntungan besar bahkan di alam abadi dan akan menarik beberapa makhluk abadi yang kuat untuk memperebutkannya juga. Li mengalihkan pandangannya dari kehampaan semesta di atas kepalanya, menyadari bahwa itu adalah dunia misterius yang tak dikenal dan kekuatannya saat ini tidak cukup kuat untuk menjelajahinya. Lagi pula, bahaya selalu mengintai di dunia yang tak dikenal itu dan sebaiknya dibiarkan saja untuk saat ini. Ia memutuskan untuk kembali dan menjelajahinya setelah mencapai alam abadi. Saat ini, prioritasnya adalah mengumpulkan stalaktit neraka sejuta tahun. Sungguh keberuntungan yang tak terbayangkan apabila mereka dapat mengumpulkan seluruh stalaktit berusia sejuta tahun. Mata Tuba dan Tiandimu memanas karena mereka juga menginginkan stalaktit sejuta tahun. Namun, mereka tahu itu milik Li Qingfeng yang telah membunuh Raja Wali Langit Yin Yang sendirian. Dari cincin interspatialnya, Qingfeng Li mengeluarkan 100 botol yang dibawanya dari benua api merah untuk mengumpulkan stalaktit 1 juta neraka. Terbuat dari bahan setengah abadi, botol-botol tersebut tahan korosi dan dapat menampung stalaktit neraka sejuta tahun dalam jumlah besar. Dengan tekadnya, Li mengambil beberapa stalaktit neraka sejuta tahun dan mencoba memasukkannya ke dalam satu botol. Kemudian, ia mengerutkan kening karena merasa stalaktit neraka sejuta tahun itu sangat berat dan ada kekuatan misterius di dalamnya yang mencegahnya mengangkatnya. Jejak keterkejutan terlintas di matanya saat dia menemukan fitur unik dari stalaktit neraka sejuta tahun ini. Sekali lagi, ia mengulurkan telapak tangannya untuk meraihnya, tetapi hasilnya sama, benda itu terlepas dari tangannya. Stalaktit neraka sejuta tahun itu sangat berat bahkan Qingfeng Li merasa kesulitan untuk mengangkatnya. Dengan sedikit mengernyit, Li Qingfeng merasa sangat tidak percaya karena menurut buku harta karun kuno, stalaktit neraka sejuta tahun tidak seberat atau sesulit itu untuk diangkat. Pasti ada alasan di baliknya. Tuba dan Tiandimu juga berusaha membantu Qingfeng Li mengambil stalaktit neraka sejuta tahun, tetapi mereka juga tidak bisa mendapatkannya. Anak anjing hitam dan ular pemakan langit juga mencoba dan gagal. Tanpa daya, mereka berjalan mengitari kolam besar stalaktit neraka sejuta tahun. Sungguh membuat frustrasi melihat harta karun tersebut tetapi tidak dapat menemukannya. Qingfeng Li mengamatinya dengan saksama dan tiba-tiba ia menyadari adanya daya hisap yang besar di bawah kolam, yang berarti seseorang telah membangun rangkaian gravitasi di sini. Ia telah bertemu banyak formasi serangan dan pertahanan serta formasi 5 elemen seperti emas, kayu, air, api, dan tanah. Ini adalah pertama kalinya ia bertemu dengan formasi gravitasi. Namun, dengan pengembangan teknik gravitasinya, Qingfeng Li mengetahui sesuatu tentang gravitasi. Rupanya, Black Puppy juga menemukan triknya. Ia berkata, Qingfeng Li, seorang dewa, membangun susunan tingkat dewa yang memberikan daya hisap yang besar pada stalaktit neraka sejuta tahun. Itulah sebabnya kita tidak bisa mengangkatnya. Kilatan dingin melintas di mata Li Qingshan ketika dia bertanya, si hitam kecil, apakah maksudmu seorang abadi datang ke sini sejak lama dan pergi sementara untuk suatu alasan khusus? Anak anjing hitam itu mengangguk dan berkata, kalau aku benar, itulah yang terjadi. Kalau kita mengambil stalaktit neraka sejuta tahun, kita akan menyinggung makhluk abadi misterius yang menurutku sangat kuat. Li menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak peduli siapa dia. Karena dia tidak ada di sini, harta ini milikku sekarang. Dan aku akan menghancurkan susunan gravitasi abadinya. Dengan menyalurkan kemampuan kewaskitaan di mata kanannya, dia melepaskan sinar keemasan cemerlang yang dengannya dia dapat melihat seluruh susunan yang dibangun di atas stalaktit neraka sejuta tahun dalam sekejap. Bab 2349. Gravitasi abadi. Sementara itu, Qingfeng Li melihat banyak batu abadi hitam di sekitar stalaktit neraka sejuta tahun.
Sebagai salah satu jenis batuan abadi hitam ini merupakan batuan abadi gravitasi yang memiliki gaya gravitasi yang sangat besar. Batu-batu abadi ini disusun dengan cara khusus. Dengan Qian, Kun, Zhen, dan Li yang ditempatkan di jalur Yin, Yang, dan 8 trigram, batu-batu abadi ini membentuk karakter berat menciptakan daya hisap yang sangat besar. Karena King Feng Li pernah mempelajari susunan, dia sangat akrab dengan hal-hal seperti itu. Setelah mencari beberapa lama, ia menemukan celah pada susunan gravitasi abadi ini. Mengalirkan darah naga di dalam tubuhnya, King Feng Li memancarkan kekuatan naga suci sebelum menunjuk ke depan dengan jari telunjuk kanannya, yang di atasnya tumbuh tulang naga dan sisik naga. K. Disertai suara retakan yang besar, batu-batu abadi di posisi pertama, keempat, ke-9, dan ke-26 hancur berkeping-keping. Ketika batu-batu abadi ini menghilang, satu bayangan samar melayang dari stalaktit neraka sejuta tahun. Pria parubaya berpakaian hitam itu bertubuh jangkung dan beralis tebal gelap. Ia memancarkan aura yang luar biasa. Pria parubaya berpakaian hitam itu menatap Li King Feng dan berkata, "Manusia, siapa kau? Beraninya kau datang dan menghancurkan susunan gravitasi abadiku." Dengan senyum tipis, Lily berkata, "Siapa kau? Kau hanya jejak tanda spiritual, dan kau berani menghentikanku seperti ini." Jejak niat membunuh muncul di mata pria parubaya itu dan ia berkata, "Akulah Gravity Immortal di puncak alam abadi yang terkenal. Beraninya kau mengambil stalaktit sejuta tahun dariku. Aku akan membunuhmu hari ini juga." Dengan teriakan nyaring, tanda roh dewa gravitasi melepaskan kekuatan hitam yang luar biasa. Ia melancarkan teknik gravitasi 80.000 kali lipat, mencoba menghisap Li King Feng ke tanah. Sambil tersenyum tipis, Li King Feng berkata, "Oh, kamu menggunakan teknik gravitasi. Aku juga tahu teknik ini." Dia juga merilis teknik gravitasi 80.000 kali dan mengimbangi gaya yang diciptakan oleh Gravity Immortal. Melompat ke udara, King Feng Li mengayunkan Strangle Hellfish yang menghantam Gravity Immortal dengan kekuatan yang mengguncang bumi. Gravity Immortal mengubah ekspresinya sejak dia merasakan dari tinju King Feng Li sebuah kekuatan luar biasa yang mampu menghancurkan tanda rohnya. Ia tahu bahwa lawannya adalah seorang master, bukan seorang kultivator biasa. Sambil berteriak keras, sang dewa gravitasi mengayunkan tinju rohnya yang bertabrakan dengan tinju milik King Feng Li dengan suara yang menggetarkan bumi dan bahkan stalaktit neraka sejuta tahun pun bergetar dan memercik ke sana kemari. Deng! Deng! Sang dewa gravitasi mundur 2 langkah sebelum dia mendapatkan kembali keseimbangannya dan jejak keheranan muncul di matanya. Bagaimanapun, dia adalah seorang guru abadi terkenal yang berasal dari tanah abadi dan telah bersembunyi di alam suci alam semesta untuk melakukan satu tugas besar. Dia terkejut karena dipaksa mundur oleh Li King Feng. Melihat ke arah Li King Feng, dewa gravitasi mencibir, menarik. "Di usia semuda ini, kau sudah memiliki kekuatan tempur yang begitu dahsyat. Kau seharusnya bangga pada dirimu sendiri karena telah memaksa kembali tanda rohku yang mengandung sepertiga kekuatan sejatiku." Mendengar kata-katanya, King Feng Li mengerutkan kening dengan ekspresi terkejut di matanya. Dia mengira tanda roh itu memiliki setengah kekuatan dewa gravitasi, bukan sepertiga. Jika wujud asli dewa gravitasi yang kuat datang ke sini, Li Qingshan mungkin bukan tandingannya. Meskipun dia dapat mengalahkan Patriark 5 Elemen, dia tidak dapat mengalahkan para master kuat di puncak alam abadi. Dewa gravitasi menatap Li dengan niat membunuh yang kuat di matanya, berpikir bahwa Li adalah seorang jenius iblis yang suatu hari nanti akan menjadi lebih kuat darinya. Ia memutuskan untuk membunuh Li sekarang juga sebelum Li tumbuh lebih kuat. Wuss! Gravity Immortal membuka mulutnya dan melancarkan serangan gelombang sonik yang merupakan serangan terkuatnya sebagai tanda roh. Dia ingin menggunakan energi rohnya sendiri untuk merobek energi roh King Feng Li dan bahkan menghancurkan jiwanya sehingga King Feng Li akan menjadi mayat hidup berjalan. Saat melihat serangan roh dari Gravity Immortal, seringnya muncul di mata King Feng Li seolah-olah dia melihat sesuatu yang lucu. Berdiri di tempatnya, dia tidak menghalangi atau menghindar. Melihat hal itu, Gravity Immortal tertawa, mengira King Feng Li adalah orang bodoh yang berani menghalangi energi spiritualnya dengan tubuh fisik. Gravity Immortal meskipun energi rohnya lebih besar dari orang lain karena dia telah menggunakannya untuk membunuh beberapa master abadi. Ledakan! 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 Energi roh Gravity Immortal menghancurkan semua yang ada di jalurnya, menghancurkan waktu, ruang dan kehampaan, mengacaukan langit dan bumi, matahari dan bulan, dan bahkan menghalangi cahaya bintang dari langit. Inilah kekuatan serangan sonik roh Gravity Immortal yang tak tertandingi. Di kejauhan, Tuba dan Tiandimu mundur ke tempat yang lebih jauh dan menutup telinga mereka dengan tangan, menahan rasa sakit yang luar biasa. Black Puppy dan Sky Devouring Snake pun menutup telinga mereka, tak kuasa menahan serangan roh dari Gravity Immortal. Namun,
King Fengli yang berdiri paling dekat dengannya tampak begitu tenang seolah-olah dia tidak menyadari bahaya yang menghampirinya. Pada saat berikutnya, di bawah tatapan semua orang yang tercengang, energi roh graviti immortal menyerbu ke dalam pikiran King Fengli, mencoba melahap pikirannya. Tiba-tiba, batu giling hitam putih keluar dari bagian terdalam pikiran King Fengli dan memandang energi roh graviti immortal seolah-olah itu adalah makanan lezat. Memancarkan sinar cahaya Tai Chi Yin dan yang hitam dan putih, Black and White Millstone menerkam energi roh graviti immortal sebelum memasukkannya ke dalam mulut dan mengunyahnya. Graviti immortal menjerit nyaring. Lagi pula, serangan sonik rohnya adalah tanda jiwanya, dan ia tak sanggup menahan rasa sakit saat tanda itu dimakan. Ia merasa seolah otaknya telah dimakan. Dengan mata ngeri, Dewa Gravitasi menunjuk ke arah Li Qingfeng dan berkata, "Iblis. Kau iblis. Kenapa kau punya artefak kekacauan sehebat itu?" Meskipun graviti immortal begitu kuat, ia hampir mencapai ranah Raja Abadi, tetapi tak berdaya menghadapi harta karun Chaos Pamungkas. Seketika, energi spiritualnya tertelan. Bukan hanya energi rohnya yang memasuki pikiran King Fengli yang dimakan, tetapi bahkan tanda roh yang terukir di stalaktit neraka sejuta tahun juga ditelan oleh batu penggilingan hitam putih dan menjadi energinya. Bab 2350. Memurnikan stalaktit neraka. Black and White Millstone menggigil karena kegirangan, jelas saja, tanda roh graviti immortal merupakan obat mujarab yang hebat untuknya. Batu giling hitam putih mengangguk ke arah King Fengli sebelum berubah menjadi seberkas cahaya hitam putih dan menetap di kedalaman pikirannya. Batu giling hitam putih gembira, berpikir telah membuat keputusan tepat untuk tinggal bersama King Fengli karena banyak makanan lezat akan datang ke rumahnya, memberinya energi terus-menerus. Pada era kekacauan alam semesta, segalanya menjadi makanan bagi kekacauan, tanpa manusia, binatang iblis, langit, bumi, matahari, bulan, bintang atau lautan, kekacauan adalah penguasa dunia. Di kejauhan, Tuba dan Tiandimu tercengang. Beberapa saat yang lalu, mereka baru saja melihat graviti immortal melancarkan serangan dahsyat ke arah Lily, dan dalam sekejap mata, tanda spiritual graviti immortal telah lenyap. Begitu kuatnya King Feng, dia bahkan telah membunuh tanda roh seorang dewa tertinggi. Tidak peduli apa yang mereka pikirkan, King Fengli siap mengumpulkan stalaktit neraka sejuta tahun sekarang karena dewa gravitasi telah mati, dan susunan dewa gravitasi telah dihapus. Setelah mengeluarkan 100 botol, ia mencoba lagi mengisinya dengan stalaktit neraka sejuta tahun. Kali ini, dia memasukkan semua stalaktit neraka sejuta tahun ke dalam 100 botol tanpa insiden. Tentu saja, dia hanya membutuhkan 50 botol untuk membangun Yin yang Immortal Arai dan dia mempunyai 50 botol tersisa. Melihat wajah-wajah penuh semangat dari anak anjing hitam, ular pemakan langit, Tuba dan Tiandimu, King Fengli mengira mereka pantas mendapatkan hadiah karena mengikutinya ke dalam bahaya. Sambil tersenyum tipis, dia mengeluarkan 4 botol dan melemparkannya ke arah mereka berempat. Setiap orang yang menangkap 1 botol stalaktit neraka sejuta tahun, anak anjing hitam, dan ular pemakan langit, tanpa ragu membuka tutupnya dan menuangkan isinya ke dalam mulut mereka sebelum duduk bersila dan mulai memurnikan energi neraka di dalamnya. Dengan stalaktit neraka sejuta tahun di tangan mereka, Tuba dan Tiandimu tercengang. Lagi pula, mereka belum lama mengenal Li Qingfeng, dan mereka bahkan sudah mencoba memburunya. Namun, mereka kemudian dikalahkan oleh Li Qingfeng dan menjadi bawahannya untuk mencarikan bahan-bahan untuknya. Mereka tidak menyangka Li Qingfeng akan memberikan 1 botol kepada mereka masing-masing. Sambil tersenyum tipis, Li Qingfeng berkata, "Kamu bekerja keras untukku, dan aku akan memperlakukanmu dengan baik. Sekarang cepatlah dan sempurnakan stalaktit neraka sejuta tahun sebelum kita pergi ke bagian utara dan selatan planet Yin Yang untuk menemukan bulu burung nasar Yin Yang dan kristal abadi Yin Yang." Sambil mengangguk, Tuba dan Tiandimu membuka tutup botol dan menuangkan stalaktit neraka sejuta tahun ke mulut mereka. Rasanya dingin di mulut mereka dan bibir mereka menggigil seolah-olah mereka sedang memurnikan balok es yang suhunya ratusan derajat di bawah nol. Namun, mereka menelan cairan neraka itu ke perut mereka tanpa ragu-ragu. Energi dingin tingkat abadi yang luar biasa yang terkandung dalam stalaktit sejuta tahun menyebar ke anggota tubuh, meridian, tulang, dan darah mereka, menghilangkan kotoran dalam tubuh mereka. Sementara stalaktit neraka sejuta tahun mengusir kotoran dari tubuh mereka, ia mengolah kulit, otot, meridian, dan tulang mereka, membuat mereka lebih kuat. Sambil melirik mereka, King Fengli juga mengambil botol dan menuangkan isinya ke mulutnya. King Fengli menggigil karena sensasi dingin itu, mengira suhunya mungkin serendah hampir 1000 derajat di bawah nol. Beruntungnya, dia telah mengolah tubuh api penyucian fana menjadi tubuh abadi yang cukup kuat untuk menahan dingin yang amat sangat itu. Kalau tidak, dia tidak akan berani menerimanya. Setelah menuangkan cairan dingin membeku ke dalam mulutnya, King Fengli duduk bersila dan mengedarkan mantra surgawi abadi yang memancarkan aura abadi untuk memurnikan energi dalam stalaktit neraka sejuta tahun.
Energi yang terkandung dalam stalaktit neraka sejuta tahun merupakan energi neraka yang sangat dalam dan sangat berlawanan dengan teknik gaya api, teknik gaya guntur, dan teknik-teknik lainnya milik King Fengli. Namun, King Fengli masih ingin menyerapnya ke dalam tubuhnya. Setelah pertarungannya dengan Patriark Lima Elemen, dia telah membuat keputusan untuk menyimpan kelima elemen, emas, kayu, air, api dan tanah, ke dalam inti abadi karena elemen-elemen ini merupakan energi paling dasar di dunia. Dengan cara ini, saat ia bertemu dengan Master Abadi yang lebih kuat, ia dapat melewati alam dan menantang mereka, yang mana hal itu mustahil dilakukan dengan kekuatannya saat ini. Mantra abadi surgawi milik Li Qingshan adalah teknik yang ia warisi dari ayahnya, sang penakluk, guru ketiga Li. Saat ia mengedarkan teknik dahsyat ini, tubuhnya mengeluarkan suara gemuruh yang dahsyat seperti ombak besar di lautan dan berguncang hebat seperti gempa bumi. Gerakan-gerakan tubuh ini mengaktifkan potensi-potensi dalam tubuhnya sekaligus membuang semua kotoran dari tubuhnya, sehingga memberinya perasaan segar. Setelah penyempurnaan, kulit, otot, meridian dan tulangnya tidak hanya dapat menahan panas setinggi puluhan ribu derajat tetapi juga dapat menahan dingin serendah ratusan derajat di bawah nol. Tubuh King Fengli dikelilingi oleh segala macam aura seperti guntur 9 warna, energi yin dan yang, rune neraka hitam dan teknik lainnya. Dikelilingi oleh sinar cahaya 7 warna, ia dengan cepat menyerap satu botol stalaktit neraka sejuta tahun. Tanpa ragu, dia mengeluarkan sebotol hell stalaktite lainnya dan langsung menyerap sejumlah besar energi yang terkandung di dalamnya. Seperti lubang tanpa dasar atau perut seukuran ikan paus, ia tanpa lelah menyerap energi dahsyat dari stalaktit neraka sejuta tahun. Tanpa ragu, dia mengeluarkan botol ketiga, keempat, kelima, keenam. Dia meminum 20 botol stalaktit neraka sejuta tahun dan menyerap semua energi beku di dalamnya. Tubuhnya memancarkan cahaya menyilaukan dan energi dahsyat. Tidak jauh darinya, anak anjing hitam, ular pemakan langit, Tuba dan Tiandimu semuanya terbangun dari kultivasi mereka. Fisik Tuba dan Tiandimu hanya mampu menyerap satu botol stalaktit neraka sejuta tahun. Meskipun anak anjing hitam dan ular pemakan langit mampu menyerap lebih banyak, mereka tidak meminta lebih dari itu dari Li Qingfeng. Karena prioritas utama saat ini adalah meningkatkan kekuatan Lili. Lagi pula, di bagian utara dan selatan planet Yin yang terdapat larangan pamungkas yang legendaris, dan mereka akan menghadapi musuh yang lebih kuat di kedua tempat ini. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.